bareng sama Rizal. Rizal ini orang yang sangat concern, anak muda yang sangat concern terhadap konservasi, concern terhadap Indonesia yang harus kembali lagi ke alam lama. Kalau kata saya, balik kabuhun. Nah, kalau ngomong balik kabuhun, mistik, enggak. Kembali ke buhun itu kata orang Amerika go green. Go green. Nah, kita ini setiap hari selalu berhubungan dengan sampah. Nah, sampah, ini Om Aswi sini, Pak Lurah sini, sampah ini menjadi problem utama bagi kehidupan kita. Dibuangin. Nih, di samping kanan saya ini adalah kulit telur, cangkang telur, ya kan? Om Rijal, cangkang telur ini mengandung apa? Cangkang telur ini mengandung kalsium yang tinggi. Kalsium bukan kalium. Kalau kalium mah cangkang pisang kan ya? Kulit pisang. Kulit pisang. Ini kalium yang sangat tinggi, kalsium yang sangat tinggi. Nah, kalsium fungsinya untuk tanaman untuk apa? Kalsium ini fungsinya untuk memperkuat batang, Pak. Memperkuat batang. Jadi kalau Haji Mumu pengen batangnya kuat, perbanyaklah makan telur. Siap. Begitu, Pak. Ya, Pak Aswin juga sama. Batangnya kurang kuat. Banyak lulus. Kalau Pak Lurah terlalu kuat batangnya. Sehingga harus mencari yang baru-baru. Oke. Ya, Pak Rijal mah jangan. Karena yang nakal, kalau tidak nakal bukan kades. Karena tidak kades itu nakal. Betul tidak? Dikit lah. Nah, ini dibakar. Ini tadi disangrai dulu, Pak. Oh, jadi, disangrai. Tahu nggak disangrai? Digoreng tanpa minyak. Ya, kenapa disangrai? Karena untuk menghilangkan patogen, Pak. Patogen itu apa? Bakteri yang kurang baik. Oh, di telur itu ada bakteri yang kurang baik. Karena kan kalau disangrainya berapa derajat? Di api panas aja, Pak. Panas, ya, nanti mati. Sedang nggak menyala, Pak. Bukan, nanti patogennya mati. Mati, ya. Ini dibakar itu karena kan kalau cangkang telur biasanya udah masuk tong sampah, gitu ya. Lalu lendir-lendirnya itu biasanya ngundang lalat. Nah, biar bakteri jahatnya mati, jadi disangrai. Bakteri baiknya ada di sini. Bakteri baiknya tentu kan termasuk tadi, Pak, yang menjadi nutrisi bagi nanti setelah diproses fermentasi. Jadi ini diapain nih? Nanti ini kulit telur ini, Pak, akan kita fermentasi selama 14 hari. Nah, ini resepnya sangat gampang. Resepnya itu kita praktekin aja. Ya, ini kulit telur diapain? Kulit telur ini nanti kita timbang, Pak. Berapa? Nah, ini ditimbang aja. Ukurannya berapa ukurannya? Jadi rumusnya dulu, Pak. Rumusnya itu 1:1:1. Satu kulit telur? Ya, 1 bagian kulit telur. 1 bagian itu berapa gram? Bebas, Pak. Asal 1 bagian. Kulit telurnya 1 kilo. Ya, kalau kulit telur 1 kilo. Oke, ntar dulu 1 kilo. Ya. Oke, kulit telur masuk ke sini dong, di kilo dulu. Tuh. Kulit telur 1 kilo. Ya. Kulit telur 1 kilo. Ini udah ditimbang ininya berapa? Ya, ininya sebaiknya begini aja, Pak. Diter dulu. Ya, ini ke sini. Lalu ini di zero, diter. Nah, jadi 0 lagi, Pak. Tetap ya. Jadi tetap nanti 1 kilo karena sudah minus. Ininya nggak usah dicopot, nggak usah diangkat. Ya, nggak usah diangkat. Teknologi. Nah, ini udah kulit telur ya. Bentar, Pak. Kita ulang dulu ya, Pak. Ini 1 gembling ini 1 kilo cukup. Ini bisa lebih, Pak. 5 kilo. Ini bisa, isi ya, ini kapasitasnya 5 liter. 5 liter. Jadi ini bahan bakunya berapa kilo? Bisa 1,5 kilo juga. 1,5 kilo masuk. Oke. 1,5 kilo kulit telur. Jadi kalau ininya 1,5 kilo berarti nanti airnya juga 1,5 liter. Lalu molasenya atau tetes tebu, Pak, 1,5 liter. Jadi bahan untuk membuat pupuk fermentasi berapa ini. Kilo tuh? Udah berapa? Baru 300, Pak. Kita sampai 500 aja dulu, Pak. Jadi setengah kilo. Ya. Ini kita kurangnya sampai pas 500. Oke. Setengah nah kilo. Ini setengah kilo, Pak. Setengah kilo dimasukin sini langsung. Ya, dimasukin. Oke, dimasukin. Jadi bahannya itu hanya 3, Pak. Jadi cangkang telur yang sudah disangrai atau disterilkan, ya. Lalu kemudian air dan juga tetes tebu atau molase. Jadi sekali lagi, kulit telur itu mengandung kalsium. Ya. Tugasnya adalah memperkuat batang.
biar batangnya keras dan tidak mudah roboh oleh angin. Nah, ada kulit pisang sudah ada. Wow. Udah 1,5 kilo ya. Ini bahan bakunya. Nah, ini kulit telur. Ini satu nih. Fungsinya adalah untuk menguatkan batang. Nah, kan gitu. Mengandung unsur kalium. Kalsium. Kalsium. Ya. Jadi nutrisi itu kan yang paling dibutuhkan tanaman itu ada NPK, CA, NPK. Pak. N-nya itu nitrogen. Dalam bahasa petani sehari-hari itu urea, Pak, nitrogen itu. P-nya fosfor. K-nya kalium. Nah, lalu CA nya itu kalsium. Ya, bahasa Jadi Inggris, ini Pak. mah ini kalsium. Kalsium. Pak. Nah, ya, CA. Oke, sekarang ini kita untuk mengundung kalsium. Jadi kita pakai NPK dulu, dari N dulu. Nah, ini N, Pak. N, ya kan? Dari N dulu. N-nya adalah nitrogen. Nah, ini nitrogen itu apa ini? Nitrogen itu kan dalam pupuk sehari-hari petani Senok, itu Om. disebutnya itu Senok, urea senok. ya, Pak ya. Mamat sendok. Nah, urea. Nah, dalam bahasa petani itu urea. Ini urea. Kita Ya. suka kalau petani Indonesia senengnya pakai urea. Ya, Karena hijau. betul. Dia senang sama hijaunya. Ya. Tapi dia lupa kalau terlalu banyak hijau tebuahan. Ya. Buahnya sedikit. Buahnya sedikit. Jadi hijau penting, kuning penting. Penting. Ah, Oke. Nah. Nah, jadi kalau di dalam pertanian alami, Pak, Nah. jadi NPK CA-nya itu juga menggunakan bahan alami. Bahan alami. Ya, bahan nitrogen. alaminya, Nitrogennya ini terbuat dari daging ikan lele, Pak, ini. daging ikan lele. Ya, jadi kalau nitrogen itu sebagian besar kandungannya banyak di ikan yang berlendir. Daging Bisa lele, belut juga bisa. Lalu kemudian sidat. apalagi itu lebih bagus. Oh, Pak. yang bagus sidat. Sidat Wah, lebih bagus. di Tasik loba tuh. Di Tasik, ya. Di Tasik, oke, sekarang mah kita pakai lele aja daripada lele dumo tuh Ya. sampai gede-gede Ya, itu ini. dikocok tidak Ya, kemakan. ini juga yang besar-besar, Pak, tadi. Oh, Ini oh. udah kita bersihin, difilet. Biar kurang kuat pika dipiceunah lele di dia. Nah, ini diambil dagingnya aja, Pak. dagingnya. Ya, dipotong-potong seperti potong ini. sudah, terus kemudian Nah, berapa lagi 1 kilogram? Ditimbang lagi 1,5 sama. kilogram lagi. Nah, kalau ini jadi kalau rumus pupuk ini, Pak, enggak 1 kilo, 2 kilo enggak, tapi 1:1. Jadi 1 bagian bukan 1 kilo. Ah. Jadi bahan utama, ini kan bahan utama, Pak. Ini bahan utamanya nih, Nah, karena ini kan harusnya bahan berapa? Jadi ditimbang aja, ini bahannya misalnya Kira-kira. ya. Nah, ini ditimbang aja, Pak. Jadi Ditimbang. 1 bagian dulu bahan utama. Nah, ini Nah. kira-kira berapa? Mau 1,5 kilogram lagi? Bebas habisin aja, Pak. Ah, Sayang semuanya kalau lah. nggak habis. Ya, Oke, ya udah nggak usah ditimbang kalau habis, Pak. karena nanti harus ditimbang gulanya Oh, sama gula. airnya, ya. Ya kalau ininya nggak ditimbang kan dikira-kira, tadi katanya habisin. Enggak, harus ditimbang, Pak. Oh iya boleh. Ya, Ini habisnya berapa? itu berapa gitu. Oh, ini habisnya berapa? Ya. Tuh berlendir. Ya. Jadi yang berlendir ini mengandung nitrogen. Setiap yang berlendir mengandung nitrogen. Leho, nitrogen. Siapa kadinya merah? Nah, ini pada saat pembuatan Tuh begini berlendir kan? Berlendir tuh ikannya. jangan sampai kena lalat, Jadi Pak. lendir itu apa? Yaitu isinya? ciri kandungan nitrogennya tinggi. Nitrogennya tinggi. Jadi termasuk juga dalam Jadi keong kalau mas, Pak, yang di keong, sawah. yang Profesor Aswin tuh. Ya. Bilang keong mas ya? Lendir. Lele lendir, keong mas lendir. Nanti keong mas laku Mang Aswin ya? Oh iya, nggak akan dibuang lagi. Nah, ini jumlah totalnya bisa dilihat, Pak. Berapa nih? Ada 1,5 kilo, Pak. 1,5 kilo sama Ya, dengan tadi. sama dengan yang tadi. Lagi. Oke. Nah, ini sama bahan utamanya dimasukin ke sini. Oke. Ini pertanian berbasis karuhun. Go green, go green. Ini sudah satu bahan lagi. Nitrogen. Yang berikut ini nitrogen, NPK ya. Kemudian kalsium, OP dulu dong dulu, harusnya. fosfor. NPK, P. Ya. Nah, Fosfor. fosfor. Nah, ini tulangnya adalah tulang binatang berkaki 4. Sapi, kerbau, kambing. kalau ayam kakinya 4 masuk nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kan ada kadang pakai sih kan tukang. Oh, iya. Ya, jadi oke. Ini juga sama Sama. tulang. Nah, tulangnya ini, Pak, Ini ditumbuk dulu. ya, ini dibakar dulu. Ah, dibakar. Dibakar itu biar memudahkan pada proses penumbukan karena Berarti ini ini dulu ditumbuk dulu.
Ditumbuk dulu baru di kilo. Iya, baru di kilo. Nah, ini sengaja Pak, ini kan ada serat-serat pori-porinya biar nanti kandungan bakteri di tulangnya ini keluar. Coba Mang Mamat, ini ditumbuk. Turkan. Lebihnya fosfor ini bukan hanya memperkuat batang, tapi batangnya juga jadi lebih banyak. Oh, gitu. Memperbanyak jumlah batang. Ya. Kalau ini mau dihabisin bahan yang udah dibakar boleh. Jadi lebih dari 1,5 bahannya boleh. Nanti kan airnya yang nambah Pak. Gitu. Jadi misalkan ini semuanya ada 3 kilo, berarti airnya jadi 3 liter. Cukup ini. Cekap. Ya udah. Jadi sudah ada 4 ya. Ada 4, 1 punya nitrogen, 2 punya kalsium, NPK, 3 punya fosfor, ya kan? NPK, yang 4 punya kalium. N nitrogen Pak, P fosfor, K itu kalium. Kalau kalsium Ca. Jadi NPK Ca. Jadi N-nya adalah nitrogen, P-nya adalah fosfor, K-nya adalah kalium. Ya. Nah, yang terakhir Ca-nya kalsium. Ya. Nah, ini bahan pisang segini juga. Ini ada sih loh. Kulit pisang itu kandungan kaliumnya paling tinggi Pak, dibandingkan bahan-bahan. Pisangnya kaliumnya tinggi. Pisangnya juga tinggi. Kulitnya tinggi. Juga jadi kalau makan pisang dengan kulitnya sehat dong. Sehat sebetulnya. Kalau Bapak mau. Iya kan, kalau makan pisang dengan kulitnya sehat dong. Ini, nah kalau yang tadi kan itu satu ini ya, ini dihabisin itu Pak. Ada 850. Kurang dikit lah, 1 kilo ya, nanti ditambah bisa, masukin aja. 850. Nah, ini masih kulit pisangnya kurang. Sebetulnya kalau di resep yang ini Pak, 850 juga bisa aja gitu. Nanti airnya yang ikut jadi 800 mili. Iya. Jadi pokoknya kalau 1,5 kilo berarti airnya 1,5 liter. Betul gitu. Kalau 2 kilo airnya 2 liter. Ya ini nanti ditambah belakangan. Ini perbandingan itu. Oke. Ya, kita mulai lagi dari awal. Dari nitrogen aja Pak. Nitrogen. Ya. Nitrogen, NPK, nitrogen. Ini nitrogen. Ya. Nitrogen ini nanti dikasih apa sekarang? Nitrogen kan ini sudah masuk bahan utamanya. Bahan utamanya ini. Ya, bahan utamanya tuh ikan berlendir. Kita pakai ikan lele di sini. Berarti belut berlendir bisa. Bisa. Nah, lalu sekarang dimasukin apa? Ditambahin molase dulu Pak. Molase belinya di mana? Tetes tebu. Ada banyak di toko pertanian. Di toko pertanian. Jadi ampas dari pembuatan gula pasir. Sebetulnya kalau kita nggak pakai tetes tebu atau nggak punya, kita juga bisa pakai gula merah Pak. Kalau dikasih tetes air mata nggak mungkin Nggak mungkin Pak. Jadi biar seru. Jadi kita simulasinya berapa? Nah, ini kan tadi 1 liter setengah. Ya, 1,5 kilo berarti molase 1 liter setengah. 1 liter setengah. Gitu. Oke. 1 liter setengah. 1 liter dulu. 1 liter dulu. Ini dimasukin. 1 liter dulu. Klak. Ya. Kalau nggak ada molase juga bisa pakai gula merah asli Pak. Gula merah. Susah Pak. Ya. Lebih baik molase Pak. Karena kan sekarang nyariin gula kawung yang asli juga sudah pada dicampur, namanya juga rakyat. Aduh, ini kurang tuh. Oke. Nih. Oke. Nah, setelah itu isi dulu semuanya. Ini mengandung bahan nitrogen, ya kan? Ya. Berfungsi untuk menghijaukan daun dan memperbanyak akar Pak di awal pertumbuhan. Ya, air 1,5 liter. Air 1,5 liter. Kasih air. Nah, ini nanti Pak setelah kita 14 hari udah jadi nih. Jadi dia sudah terfermentase. Kemudian setelah 14 hari sudah langsung bisa digunakan. Caranya, baik itu ke sawah maupun ke kebun. Ini diambil Pak 1 sendok. 1 sendok. 1 sendok untuk 15 liter air. Ini lama dong, banyak. Awet Pak. 1 sendok 15 liter air itu untuk berapa hektar sawah? Ya 100. Bisa apa? Bisa 100 hektar Pak. Yang apa masa 15 liter air 1 hektar? Kan 1 sendok. Cuma 1 sendok dipakainya. Ya 1 sendok 5 mili untuk 5 15 liter air. Itu 15 liter air itu untuk sawah berapa hektar? Itu kalau 100 bata untuk 1 berarti 1/7 hektar. Ya. 1/7 hektar. Ya. Mau ngertiin 100 bata orang Jakarta mah. Oke. Air. 100 bata. Jadi segini teh ini untuk luas hektaran, ini. Pak. Bisa untuk kelebihannya alami begitu dan bahannya murah meriah. Murah meriah. Daripada beli Orea. Ya. Jaba impor mahal lagi. Jaba mahal. Hese deui. Geus mahal teh hese deui. Boga kartu tapi teu payu. Sekarang setengah.
Udah. Kemandirian pangan itu Harus berawal dari dibangun. kemandirian pupuk, Kemudian Pak. petani. Mantap Kemandirian mikir, nutrisi. yo. Ya, ini setelah ini Wah, setelah begini udah Pak, tinggal dibungkus ditutup kain kasar. Mana Ya, kainnya? sebelumnya diaduk dulu Pak. Mana? Nah, itu Oke, diaduk. ya diaduk dulu. Hmm. Dan ini adalah cara membuat yang bagus karena nggak ada lalat. Jadi jangan sampai bahan lelenya Kalau ada itu lalat, kena rusak. lalat. Ya, khawatirnya nanti dia bertelur di sana Pak. Jadi nanti pas fermentasi muncul belatung gitu. Oh. Sebenarnya kalaupun ada belatungnya nggak rusak, bisa tetap digunakan. Tapi Karena kan lewat. kandungannya protein tetap tinggi. Oh, oh. Ini bucaknya cukup. Udah. Sampai larut di bawahnya udah Pak. Larut. Cirinya? Nah biasanya kalau larut itu pas sendoknya diangkat udah nggak ada molase. Nah itu masih ada Pak. Kucek lagi, kucek. Kucek. Oh, siga iya, siga cincau. Dan setelah 14 hari walaupun dari lele gini Pak, ikan daging segar, ini nggak ada bau sama sekali. Jadi nanti aromanya tuh sama seperti peyem, tape. Peyem ya? Iya, Tape, aromanya. peyem tape ya, Iya, bukan peyem. peyem puan. Bukan Pak, peyem tape. Malu rada pusing sedikit. Jarang ketemu. Ini kan kalau kita terlalu serius, yang nanti yang lihatnya jenuh. Harus banyak kerei. Nah, jadi kalau palurah sudah kurang berlendir, dia sudah kurang Urea Pak. urea. Jadi kurang nitrogen. Nitrogen. Tuh, bener kan? Palurah kurang nitrogen. Oh iya betul. Bim salah Bim. Nah, biar gaya dong, karuhun. Turun. Nanti harus disimpan, harus disimpan di tempat yang tidak kena sinar matahari. Ya, betul. Langsung dibawa dong ke rumah pusaka. Gua di goa, Mama. Nanti kita disemayamkan di tempat penyimpanan pusaka. Cek ngewa teh nyeuna naonan. Sip. Lanjut. Nah, dan Oke. yang lain juga sama. Sekarang sama juga bergo. Sama. Satu berbanding satu berbanding Yang satu. pertama nitrogen, yang kedua Fosfor Pak, tulang. Tulang. Nih. P. P. Po- Fosfor dari tulang hewan berkaki empat. Itu Tadi ya, ini sekarang. bahan utamanya Berapa ini? 1,5 kg. Maka air dan molasenya juga sama 1,5 liter. Ini bisa dipenuhin dong kalau bahannya cukup. Bisa, bisa Pak. Tapi yo gini juga. Wah udah banyak banget. Oh. Oke. Iya. Kenapa harus begini? Karena ini adalah gini loh. Ini kan pupuk untuk kemuliaan hidup kita. Jadi memperlakukannya harus dengan mulia. Kan? Karena nama saya Mulyadi. Ini mah berapa kilo tadi? Ini 1,5 kg Pak bahan utamanya tulangnya. 1,5 kilo, berarti 1,5 kilo juga. 1,5 liter ya. Terus air. Ya. Ini fosfor, NPK, nitrogen, fosfor. Ya. Berarti setelah ini itu dulu dong, pisang dulu, kalium dulu. Ya. Kan NPK. Iya betul. Setelah ini baru pisang. Ini setelah NPKCA. ini udah? Nah ini Di fosfornya. air udah? Ya, tinggal diaduk Pak. Tinggal dikucek. Nah kalau yang ini nanti hasil akhirnya Pak, memang nggak sewangi yang dari ikan Pak, karena ada aroma gosong dari pembakaran kayak gitu. Tapi ini untuk tanaman sangat bagus sekali Pak. Jadi 1 sendok, Satu sendok sendok, makan? iya 5 mili Pak 1 sendok itu. 5 mili Untuk 15 liter air. Disemprot. Kalau 10 mili biar kita puas. Boleh. Karena Nggak kan- ada overdosisnya karena tidak racun. karena alami betul Pak. Jadi kalau kita mau nambah dosis ya boleh gitu. Nggak ada overdosisnya. Ya lebih Oh, baik. nanti yang sawah di Gurudug bisa ini dong. Bisa. Bisa Semua digunakan bisa. ya? Bisa semua. Bisa. Oh, nah udah punya nih 14 hari nih. Pas. Kalau setelah 14 hari tetap harus ditutup kalau harus ngambil. Iya, terus tetap ditutup Pak karena apalagi yang dari nitrogen itu Pak karena dia wangi, biasanya cicak itu suka Pak kalau nggak ditutup nanti dimasukin cicak. Kan cicak mah di dinding. Ya, diam-diam merayap tapi Pak. Oke. Ya, Udah. coba Pak diangkat dulu sendoknya. Ini Botol-botol kaca. mengandung fosfor, Fosfor. memperkuat batang. Memperkuat dan memperbanyak batang Pak. Kalau di padi itu dapurannya Ini jadi kalau diminum lebar. manusia beracun nggak? Kalau yang itu mungkin iya Pak. Karena ada dari proses pembakaran Pak ada arang. Nah, berarti padi itu nanti bisa disemprotin pakai ini ya. Untuk padi, untuk tanaman palawija apapun ini bisa Pak. Selain di itu. Selain
Selain padi, cabai. Selain padi juga bisa apapun tanam palawija. Ini yang pertama adalah nitrogen, yang kedua Oke, tulisan. NPK, fosfor. Belum pendek. Ini harus dikasih ya Pak. Ya, tulisan. Aku tertuker. Langsung. Nah, nitrogen nanti ditulis. Sekarang Ya. kalium. Kalium, Pak. Kalium. 850. Udah pas. 850. Dan ini sebagian besar kan bahannya limbah, Pak, sampah semua. Ya. Kulit pisang sampah, cangkang telur sampah, tulang hewan berkaki 4 juga sama. 850. Oh, itu pun sudah banyak 850 tuh. Ya, Pak, banyak. Nanti kalau kulit pisangnya datang bisa dimasukin lagi. Ya, bisa. Atau buat di wadah baru juga bisa. Kalau jaraknya dekat bisa ya. Bisa. Kalau masih di hari yang sama. Hari yang sama bisa ya. Bisa. Nanti kulit pisang datang lagi, kita mau bikin standar semuanya 1,5 kg. Airnya juga sama. Sama, 800. Ya, makanya bahannya itu 1 berbanding 1. Jadi bahan utamanya aja ditimbang dulu ada berapa, nanti bahan yang lain ngikut. Nah, ini proses fermentasi ini Pak akan memunculkan banyak bakteri baik, enzim-enzim baik yang nanti bukan hanya akan fokus untuk memberi nutrisi bagi tanaman, tapi juga meregenerasi tanah, Pak. Jadi kalau organik ini semakin lama kualitas tanah pasti akan semakin baik. Iya gitu. dong. Kembali ke alam, kembali ke aslinya. Kembali ke alam. Balik ke lemur. Balik ke lemur. Lemur matu dayah mana banyak karang pamidangan. Innalillahi wa inna ilaihi Roji'un. Mulih kajati mulang. Satu lagi, ini adalah kalsium. Ca. Ca, Oh. calcium, Pak. bahasa Calcium. Inggris. Iya, ini calcium. Oke. Tadi bahannya utamanya itu ada 1,5 kg. Jadi tinggal dimasukin molase 1,5 kg, airnya juga 1,5 liter. Jadi nanti kita nggak usah lagi pakai urea pabrikan dong. Udah, Pak, terbebas 100%. 100%. 100%. Cukup disemprot. Cukup disemprot. Tidak usah lagi pakai NPK. Tidak usah. Tidak usah lagi pakai mutiara. Mutiara. Nah, pakai ini. Indonesia terbebas dari impor bahan-bahan pupuk kimia. Merdeka. Kita bebasin lewat pergerakan. Ini saya nih Komisi 4 ngerti nama diajarna ya di profesor. Ini ada profesor, ada profesor. Profesor Aswin, Profesor Rijal. Nah, sama dokter. Nyeledoknya kotor. Ciri tanaman kalau kekurangan kalsium itu biasanya daunnya kuning, Pak. Udah bercak-bercak gitu. Nah, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan kalsium bagi tanaman. Saya juga herang-herang. Apalagi nanti kita pakai bibit yang keren ya. Wah, tunggu nanti 4 bulan lagi ke depan. Tapi yang sekarang juga sudah ada yang mau dipanen. Model pendekatannya sama kemarin Pak Aswin ini ya? Sama. Kemarin Pak Aswin menggunakan bahan bakunya keong. Keong, karena keong ada kandungan giberelin jadi mempercepat pertumbuhan juga. Ada keong. Jadi nanti kita selain lele kita bikin yang keong ya. Siap. Jadi banyaklah rumusan-rumusan kimiawi, kimia alam. Kimia alam. Ya, jadi urin teh naon cikiih. Nah, urin mengandung nitrogen. Nitrogen tinggi. Nitrogen tinggi. Nah, kemarin Mang Aswin pakai air kencing sapi, bukan kencing Haji Mumu. Ah, itu bisa ditambah tuh. Udah ini udah cukup ya. Sudah. Ah, itu tambahlah cakang singkong. Ah, itu tambah caunya, biar itunya ditambah. Supaya 1,5 kg. 1,5 kg lagi. Oke, Pak Lurah. Siap. Oke. Nah, ini pengetahuan yang penting bagi kehidupan kita. Kita ingin membangun sebuah peradaban baru, peradaban yang berbasis alam, tidak melakukan perusakan, agar hidup itu harmoni, agar manusia itu bahagia. Kita tinggal nambah yang pisang. Ini adalah pusaka lemur Pakuan yang nanti kalau ada hajat bumi, nanti ini akan kita arak. Ini pusaka yang berikan manfaat bagi kehidupan. Sudah. Waduh. Inilah proses awal kita tunggu ya, berpuasa 14 hari untuk difermentase. Mulai dari nitrogen, fosfor, kalium,
kalsium. NPK. Jadi sawah saya sudah di NPK make CA, calcium. Oh, aduh. Calcium tahu nggak? Itu mah palura. Kol, cium, ya kan? Di call dulu baru dicium. Itu mah lurah nusok itu mah. Seri. Beres, sudah selesai ya. Nanti kita tunggu hasilnya panen.